إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menunjukkan kepada kita dan memberikan kepada kita ketentuan-ketentuan tentang rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Artinya adalah, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim." Yang artinya adalah, makanlah dari harta rampasan perang yang kalian dapatkan, yang halal, yang baik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam surah An-Nahl, Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu mimma fil ardi halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Maka makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini yang halal, yang baik, dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasihlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar menyembahnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, 3 ayat yang telah kita sebutkan yang berada di dalam 3 surah yang berbeda-beda, semuanya menyebutkan harta yang halal dan yang baik. Halal artinya mendapatkannya dengan cara yang disyariatkan oleh Allah. Baik artinya bukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari harta yang haram, karena yang haram itu merupakan malapetaka bagi pemiliknya, kemudian malapetaka bagi anaknya dan keluarganya. Harta yang haram menyebabkan hati menjadi keras dan memadamkan cahaya iman yang ada di dalam hati, dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan harta yang haram menjadikan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta yang haram merupakan malapetaka bagi semua umat ini. Dengan harta yang haram
akhlak-akhlak yang buruk akan merajalela. Mencuri, merampas, menyuap, riba, kecurangan, monopoli, kemudian mengurangi takaran dan timbangan, dan memakan harta orang tanpa alasan yang benar. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kenapa? Apa sebabnya? Kenapa begitu banyak orang-orang yang mengumpulkan harta yang haram? Sebab yang pertama adalah adamul khauf wal haya'u minallah. Tidak ada rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan benteng yang akan melindungi dan menjaga manusia dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Lalu sahabat-sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah." Ya Rasulullah, alhamdulillah kami ini adalah malu kepada Allah. Namun Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa dzak." Bukan itu yang saya maksud. Walakinnal istihya'u minallahi haqqal haya. Akan tetapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu adalah an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepala. Jangan sampai kepalamu ini tunduk kepada selain Allah. Jangan sampai kepalamu ini sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma wa'a, dan apa isinya. Maksudnya adalah kepala ini isinya mata, telinga, hidung. Maka jagalah matamu, jangan sampai matamu ini melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Janganlah telingamu ini mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Janganlah mulutmu ini memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Janganlah lisanmu ini mengucapkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian wa tahfadzal batna wa ma hawa, dan jagalah perut. Maksudnya adalah janganlah engkau masukkan ke dalam perutmu kecuali sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hawa, dan apa yang berhubungan dengan perut. Kedua tangan, kedua kaki, kemaluan, hati, semua itu harus dijaga. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal tadhkuril mauta wal bila." Hendaklah kalian senantiasa ingat kepada kematian. Ingat pada suatu hari di mana kalian akan menjadi tanah, lebur kemudian menjadi tanah. Kemudian wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan di akhirat, maka hendaklah dia meninggalkan kesenangan dunia. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan demikian, maka sesungguhnya dia telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, Abu Hassan Isa bin Abdullah Al-Basri mengatakan, "Sami'tul Hasan bin Arafah." Aku mendengar Hasan bin Arafah mengatakan, "Qala li Ibnul Mubarak." Ibnul Mubarak mengatakan kepadaku, "Ista'artu qalaman bi ardi Syam." Suatu hari aku pernah meminjam pulpen di negeri Syam. Negeri Syam bisa jadi Libanon, bisa jadi Suriah, bisa jadi Yordania atau Palestina. Fadhahabtu an aruddah, dan di niat saya ada ingin untuk mengembalikannya lagi. Falamma qadimtu Maru, begitu aku tiba di Maru, Maru ini Afghanistan sekarang. Nadhartu fa idza huwa ma'i, ternyata pulpen itu masih ada di kantongku. Lalu apa yang dilakukan oleh Ibnul Mubarak? Dia mengatakan, "Faraja'tu ila Syam hatta radattuhu ala sahibih." Aku kembali lagi ke Syam, kemudian aku kembalikan pulpen itu kepada pemiliknya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, berapa negara yang dilewati oleh Ibnul Mubarak hanya sekedar untuk mengembalikan sebuah pulpen. Kenapa demikian? Karena ia takut sekali jangan sampai ia menulis firman Allah dengan pulpen atau tinta yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai dia menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pulpen yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun lihat keadaan kita, berapa juta
harta kita yang ada di bank, semuanya mungkin adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bercampur dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, kenapa orang-orang ingin mendapatkan harta yang haram? Karena ingin cepat mendapatkan harta. Perasaan ini yang mendorongnya untuk ingin mendapatkan harta dengan cara yang bagaimanapun juga. Dari manapun saja dia mendapatkan harta, dia tidak peduli, meskipun dari cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, harta atau rezeki terkadang terlambat datangnya karena suatu hikmah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keterlambatan rezeki ini mendorong banyak kaum muslimin untuk mencarinya dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa min amalin yuqarribukum minal jannati illa qad amartukum." Tidak ada suatu perbuatan yang mendekatkan kalian kepada surga melainkan aku telah perintahkan kepada kalian. Wala amalin yuqarribu minan nari illa qad nahaitukum minhu. Dan tidak ada perbuatan yang dapat mendekatkan kalian kepada neraka melainkan aku telah larang kalian. Kemudian, fala yastabti'anna ahadun minkum rizqah. Jangan sekali-kali di antara kalian yang merasa bahwa rezekinya terlambat datang. Fa inna Jibril alqa fi ru'i. Karena Jibril mewahyukan kepadaku di dalam hatiku, anna ahadan minkum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqah. Tidak ada orang yang keluar dari dunia ini melainkan telah sempurna dia mendapatkan rezekinya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah dan baik-baiklah cara mencari harta. Fa in istabta'a ahadun minkum rizqah. Maka apabila salah seorang di antara kalian telat atau terlambat rezekinya datang, maka janganlah ia mencarinya dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Fa innallaha la yunalu fadlahu bima'siyatih. Karena kemuliaan Allah, kemurahan Allah tidak bisa diraih dengan durhaka atau dengan bermaksiat kepadanya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, hendaklah setiap muslim menyadari bahwa dunia ini zailah. Dunia ini akan hilang, akan sirna. Dan hendaklah dia menyadari bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang setiap rupiah, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia membelanjakan hartanya itu. Maka janganlah ia menjual agamanya dengan secuil harta, di mana harta bagaimanapun banyaknya akan sirna dalam sekejap. Lihatlah ikhwani fid din azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumil qiyamah. Pada hari kiamat, orang yang paling nikmat hidupnya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia menjadi penghuni neraka. Kemudian kata Rasulullah, fayusbaghu fin nari sabghah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencelupkannya ke dalam neraka. Satu celupannya saja dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Lalu dikatakan kepadanya, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Fayaqul, la wallahi ya Rabb. Dia mengatakan, tidak demi Allah, aku tidak pernah melihat kebaikan, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Padahal berpuluhan tahun dia pernah merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Namun satu celupan ke dalam neraka membuatnya melupakan puluhan tahun kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang dia pernah rasakan. Kemudian sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan orang yang paling sengsara hidupnya di muka bumi ini. Kemudian fayusbaghu fil jannati sabghah. Lalu dimasukkan sebentar ke dalam surga, kemudian dikeluarkan. Satu kali masukkan kemudian dikeluarkan lagi. Dia tidak disuruh tinggal, namun masuk kemudian keluar. Ya,
fayuqalu lah, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika shiddatun qat? Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kesengsaraan? Apakah engkau pernah melihat kesulitan? Fayaqulu la wallahi ya Rabb. Dia mengatakan, tidak demi Allah, ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu shiddatan qat. Tidak demi Allah, aku tidak pernah melihat kesulitan sama sekali. Aku tidak pernah melihat kesengsaraan sama sekali. Hanya satu kali dimasukkan kemudian dikeluarkan. Ia telah melupakan semua kesengsaraan-kesengsaraannya itu. Lalu bagaimana jika dia dimasukkan ke dalam surga, lalu dikatakan kepadanya, tinggallah kamu di dalam surga ini abadi selama-lamanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sebab yang ketiga adalah serakah dan tidak merasa kecukupan. Hendaklah setiap muslim meyakini bahwa rezeki telah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membagi ajal kita. Fulan 70 tahun, fulan 75 tahun, fulan 60 tahun, fulan 50 tahun. Semua itu telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga rezeki kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi kepada kalian akhlak-akhlak kalian. Jadi akhlak ini pun dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki-rezeki kalian. Wa inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang suka dan kepada orang yang tidak suka. Wala yu'ti ad-dina illa man ahab. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan agama, tidak memberikan pemahaman kepada agama ini illa man ahab, kecuali orang yang suka. Faman a'tahu Allahu ad-dina faqad ahabbah. Barang siapa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman di dalam agama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintainya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang nyawaku berada di tangannya, "La yuslimu 'abdun hatta yaslama qalbuhu wa lisanuhu." Tidaklah seorang itu dikatakan dia seorang muslim sampai hatinya dan lisannya selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari bid'ah, selamat dari berbagai macam maksiat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yu'minu hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah." Dan seseorang tidaklah dikatakan dia beriman sampai tetangga-tetangganya aman dari gangguan-gangguannya. Lalu seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma bawa'iqah?" Apa gangguan-gangguan tetangga itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghushumahu wa dhulmahu." Menyakiti, mengganggu tetangga adalah menzaliminya dan menyakiti perasaannya. "Wala yaksabu 'abdun malan min haramin fayunfiqu minhu fayubarikillahu fihi." Dan tidaklah seseorang hamba yang mendapatkan harta yang haram kemudian diinfakkan lalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah orang yang menginfakkan hartanya yang haram tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yatasaddaqu bihi fayaqbalu minhu, dan tidaklah dia bersedekah dengan harta yang diharamkan oleh Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menolaknya. Wala yatrukuhu khalfa dhahri, dan tidaklah dia meninggalkan harta yang haram untuk anaknya, untuk keluarganya, illa kana zaduhu ila nar, melainkan harta itu akan menjadi bekal mereka ke dalam neraka, wal a'udzu billah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan kejelekan dengan kejelekan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kejelekan dengan kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun di sanadnya ada beberapa kelemahan. Kemudian dari Ibnu Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari bapaknya dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin. Tidaklah dua ekor serigala yang lapar yang menyerang sekelompok kambing lebih merusak daripada seseorang yang ingin mendapatkan harta dan kemuliaan dengan agamanya. Artinya ikhwani fid din azakumullah, orang yang ingin mendapatkan harta dan ingin mendapatkan kehormatan dengan agamanya itu lebih buruk daripada dua serigala yang lapar yang menyerang sekelompok kambing. Karena serigala apabila ia menyerang sekelompok kambing, kemudian dia makan seekor atau dua ekor kambing, dia akan kenyang, kemudian dia akan berhenti menyerang. Namun orang yang mencari harta, dia tidak pernah akan kenyang. Orang yang mencari kehormatan, dia tidak pernah akan merasa kenyang. Kemudian sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka hendaklah seorang muslim mengetahui bahwa harta yang haram itu tidak akan abadi, dan apa yang dikumpulkan dari harta yang haram tidak lama akan sirnah, tidak lama lagi akan hilang. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bercerita, dia mengatakan, inna rajulan hamala ma'hu khamran fi safinatin yabi'uhu. Ada seseorang membawa khamr naik ke kapal untuk dijual di kapal. Kemudian wa ma'ahu qird, dan orang ini juga membawa seekor monyet. Fakana ar-rajul idza ba'a al-khamr syabahu bil ma'i thumma ba'ah. Pedagang ini apabila dia mendagang khamrnya itu dicampur dengan air kemudian dijual. Lalu apa yang terjadi? Setelah dia menjual semua khamr itu dan dia mendapatkan untung yang banyak, maka fa akhadha al-qirdul kisa fa sa'ida bihi fawqa ad-daql. Lalu monyetnya ini mengambil uang itu kemudian dibawa naik ke tiang layar kapal itu. Setelah monyet ini berada di atas, faja'ala yatrahu dinaran fil bahr wa dinaran fis safinah. Uang itu dibuang, 1 dinar di laut, 1 dinar di kapal, sehingga uangnya itu habis semuanya. Tidak tersisa apapun, padahal lelahnya untuk membuat khamr, kemudian lelahnya menjualnya sehingga dia mendapatkan semua harta itu, namun karena dia adalah haram, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekejap. Kemudian sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang yang merasa qanaah, yang merasa kecukupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ishtara rajulun min rajulin aqaran lah. Seseorang membeli tanah dari orang lain. Kemudian fawajada ar-rajul alladhi ishtara aqar fi aqarihi jarratan min dhahabin. Orang yang membeli tanah ini, ia temukan di tanah itu ada segentong emas. Maka dia mengatakan, faqala lahu alladhi ishtara. Orang yang membeli tanah ini mengatakan, khudh dhahabak, innama ishtaraitu minka ardan wa lam abta' minka dhahaban. Ambil gentong ini, ambil gentong yang isinya emas ini, karena sesungguhnya aku membeli darimu tanah, aku tidak membeli darimu segentong emas. Lalu orang yang memiliki tanah ini mengatakan, innama bi'tuka al-ardha wa ma fiha. Sesungguhnya aku telah menjual kepadamu tanah ini semuanya dan apa isinya. Maka dengan demikian gentong yang berisikan emas ini adalah milikmu. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, segentong emas, dua-duanya menolak. Yang membeli menolak untuk memilikinya, juga yang punya tanah menolak untuk memilikinya. Semua itu karena ketakutan mereka jangan sampai ada 1 rupiah yang haram yang masuk ke dalam perutnya. Lalu kedua-duanya mendatangi seorang yang bijaksana, seorang hakim. Kemudian mereka menceritakan apa yang terjadi. Lalu hakim ini mengatakan, alakuma walad, apakah kalian berdua punya anak? Yang satu mengatakan saya punya anak laki-laki, yang satu mengatakan saya punya anak perempuan. Lalu hakim ini mengatakan, silahkan nikahkan kedua-duanya. Lalu biaya pernikahan
dan biaya hidupnya dari emas yang ada di dalam gentong ini. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah sebab yang terakhir adalah yaitu tidak mengetahui dampak buruk yang diakibatkan oleh harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azakumullah, banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui betapa bahayanya harta yang haram dan pengaruhnya terhadap hatinya, tubuhnya dan anak-anaknya. Lihat ikhwani fi din azakumullah, Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, dia mengatakan bahwa Abu Bakar memiliki seorang gulam, budak. Faja'a lahu yawman bi syai'in fa'akalah. Lalu budaknya ini suatu hari datang dan membawa makanan. Abu Bakar biasanya bertanya, dari mana kamu dapatkan makanan ini? Selalu ditanya. Akan tetapi pada hari itu Abu Bakar tidak bertanya, dari mana engkau mendapatkan makanan ini? Tidak ditanya. Namun budaknya itu mengatakan, atadri ma hadha? Wahai Abu Bakar, apakah engkau tahu apa yang kau makan ini? Abu Bakar mengatakan, wa ma huwa? Apa ini? Budaknya itu mengatakan, takahantu li insanin fil jahiliyah wa ma uhsinul kihanah. Pada masa jahiliyah dahulu, aku pernah meramal untuk seseorang, padahal aku tidak bisa meramal. Walakinni khada'tuhu, saya tipu dia. Kemudian falaqiyani wa a'tani bidzalika hadzal ladzi akalta minhu. Kemudian dia temui aku, kemudian dia membawakan sesuatu. Nah, sesuatu inilah yang engkau makan sekarang. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Begitu dia mengetahui bahwa yang dimakan ini adalah dari hasil ramalan, yang dimakan ini dari hasil tipu-tipuan, lalu Abu Bakar fa'adkhala Abu Bakar yadahu, lalu Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam mulutnya sehingga dia muntah. Di riwayat yang lain dikatakan annahu qala law lam takhruj illa ma'a nafsi, seandainya makanan ini tidak akan keluar kecuali dengan mengorbankan jiwaku, maka niscaya aku akan mengorbankan jiwaku. Lalu Abu Bakar mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaik, ya Allah, aku berlepas diri kepadamu, mimma hamalatil uruq, dari yang dibawa oleh urat-uratku dan bercampur dengan perutku dari makanan yang haram ini. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, suatu hari dia minum susu. Lalu dia sangat menikmati susu ini. Lalu orang yang berinya susu itu mengatakan, lalu dia bertanya kepada orang yang berinya susu, min aina laka hadha? Dari mana engkau mendapatkan susu ini? Dia mengatakan, marartu bi iblis sadaqah wa hum ala ma'in fa akhadtu minhu albanaha fa adkhala yadahu fastaqa'a. Orang ini mengatakan, suatu hari aku melewati sekelompok onta sedekah yang sedang minum air, maka aku diam-diam memerah susunya, kemudian itulah susu yang kamu minum sekarang. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memasukkan jari-jarinya ke dalam mulutnya sehingga dia memuntahkan semua susu-susu itu. Lihatlah sidang Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu takut. Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu takut. Wajar Abu Bakar menjadi menjadi orang yang paling berat timbangannya, salah satu umat Muhammad yang paling berat imannya. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jika ditimbang imannya dengan imannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya lebih berat imannya Umar radhiyallahu taala anhu. Kenapa demikian? Yang demikian itu tidak lain adalah karena mereka sangat takut untuk memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutnya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma inna nabra'u ilaika mimma hamala al-'uruq
وخالط الأمعاء. اللهم إنا نبرأ إليك مما حمل العروق وخالط الأمعاء. اللهم إنا نبرأ إليك مما حمل العروق وخالط الأمعاء مما حرم الله ورسوله. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.